Oh. Tulis alamat ya, Bu? Iya. Tersana. Apa boleh? Dari mana? Tersana. Bapak Kepala Kantor Pengelola Pasar Kabupaten Bantul yang kami hormati, beserta tamu yang hari ini kami tidak bisa menyebutkan satu persatu, makin tidak keliru. Yang pertama kami mengaturkan Sugeng Rawuh, selamat datang atas kunjungan Bapak Ibu sekalian di tempat yang sesunyi ini. Jadi harapan kami semoga kunjungan yang Bapak Ibu lakukan pada hari ini bisa membawa satu manfaat yang mungkin berguna bagi Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Kepala Kantor Pengelola Pasar Kabupaten Bantul, Bapak Lurah Pasar Imogiri, dan Paguyuban Pasar Imogiri Kabupaten Bantul dan rekan-rekan dari Kabupaten Batang. Pertama-tama kami mengucapkan terima kasih. Kami betul-betul merasa surprise ini, Pak. Kita mendapat sambutan yang luar biasa dari pengelola pasar Kabupaten Bantul dengan memasuki pasar yang betul-betul luas. Kita juga betul-betul ya, kita terkagum-kagum, Pak. Apalagi kami juga mendapat informasi pasar Imogiri adalah mendapat predikat terbaik ya, Pak. Tertib ukur juga. Tertib ukur, oh ya. Pada kesempatan yang baik ini kami mewakili Bapak Kepala Dinas Perindak Kabupaten Batang tidak bisa hadir beliau karena pada hari ini juga kebetulan pasar Lingkung di Kabupaten Batang juga dicanangkan sebagai pasar tertib ukur, Pak, di Semarang oleh Bapak Menteri Perdagangan yang baru, Pak Kopir. Kemudian maksud kami datang ke Yogyakarta, kami ingin mengetahui tentang sekolah pasar. Kemudian kami bekerja sama dengan tim sekolah pasar Pustek UGM, dan kami kesini dalam rangka kunjungan lapangan. Tadi sudah ke pasar Sambildi, kemudian ke sini ke pasar Imogiri untuk Ngang Sukamro. Selanjutnya rekan-rekan pedagang dari 15 pasar se-Kabupaten Batang ingin mengetahui proses pengelolaan di pasar Imogiri. Sepertinya rekan-rekan dari pedagang ini betul-betul tertarik mendapat informasi tadi malam dari mbak-mbak yang dari tim sekolah pasar, dan saat ini ingin mengetahui lebih lanjut agar bisa bermanfaat apabila kami pulang mendapat oleh-oleh informasinya. Wonten laksanaipun Ibu, bilih amben tanggal 20 wonten instruksi Bupati bilih sedanten pegawai negeri kedah ngagem napa niku ageman Jawi kalian kedah manawi badhe matur kedah ngagem basa Jawi. Ini jane kepepet banget iki. Nyuwun pangapunten ingkang sepisan ngaturaken sugeng rawuh dumateng Bapak Ibu saking Batam. Remen sanget panjenengan kersa tindak wonten ing mriki. Mugi-mugi samangke saged niki nggih saged sharing, saged berbagi napa ingkang saya wonten mriki dipun pendet mangke dipun terapaken wonten Batang. Napa ingkang saya wonten Batang samangke saged dipun terapaken wonten pasar wonten ing Kabupaten Bantul. Semanten ugi matur nuwun sanget dumateng Pustek ingkang ngrekomendasiaken saking sederek Batang tidak wonten ing mriki. Ingkang saking Pustek niku pundi to? Oh niki. Oh nggih, soalnya wajahnya ra kaya bakul.
Salajengipun Bapak Soibu mbok bilih saking kantor pasar mboten kathah anggen matur. Kadosé langsung saya mangke Bapak Ibu saing Batang langsung ngendikan kali Pak Lurah Pasar kalian absi nggih. Terus mangke wekdal kathah ingkang diskusi. Ananging sadèrèngipun secara singkat matur beberapa hal ingkang sepisan. Matur wonten ngarsanipun Ibu saing Batang teng pemudaan niku kebijakan pasar wonten 3. Ingkang sepisan babagan infrastruktur. Infrastruktur punika pemudaan niku ngucurke dana niku seakeh-akehe nggih bangun pasar. Niki sampun melampah tahun ketiga. Tahun kelomben wonten 6 pasar enggal. Niki Imogiri termasuk pun lawas nggih Pak. Niki 2008. Terus tahun niki wonten 8 pasar. Mangke tahun 2015, 2016, 2018 niku tuntas mun mboten wonten pembangunan melih. Niku kebijakan kan nggih, kebijakan bidang infrastruktur. Sepisan melih tahun 2018 niku wis rampung kabeh. Mun mboten wonten crita pasar emplek-emplek terus sundul pas pelaku mboten wonten melih. Pasar ngisor becek niku mboten wonten melih. Tahun niki wonten 8 pasar termasuk mbok bilih teng Cerak mriki niku wonten pasar kewan niku ombone pinten hektar nggih Pak Lurah nggih? 800 tambah 800. Sekitar 12.000 meter nggih. Ini nang Cerak teng sebelah mriki. Jenengan nek melampah nggih setunggal jaman nggih. 10 menit Pak. Ini menjadi salah satu bagian dari salah satu pasar dari 8 itu. Anggaran ini pun saking putih, anggaran saking APBD murni sebagian besar, sebagian besar. Nah, kaping kali kebijakan umum ini babakan pendanaan. Jadi bakul pasar ini rata-rata kan betah kan ya, betah. Napa niku betah bantuan dana. Dan mriki istilah pun mboten ngeki duit ning nyili duit nggih. Nyili duit mbok bilih mangke pas diskusi saged dipun kupas, ten mriki wonten istilahipun dana bergulir. Ing kantor niku nyili Pak Lurah. Pak Lurah niku mben dinten Selasa, Selasakan nggih Pak Lurah nggih. Niku dipun cepengi arta pinten juta Pak Lurah? Minimal 10 juta Pak. Bener 10 nggih. Nek pas kata saged 50 ngoten nggih. Sebulan rata-rata 50 dugi 80 nggih nek pasar-pasaraken. Nah, Pak Lurah punika mangke nyili bakul-bakul punika. Nyili bakul-bakul mangke jasane namung 2%. Terus nek nyilih 1 juta berarti mangke le bayar niku jasane hanya 20.000 ngantos lunas ping 100. Ping 100 nggih. Terus menawi renten niku kan 25% 10 hari. Nek niki 2% ping 100. Mangke mbok pilih badhe taklet saged langkung detail kalau pas diskusi. Nah, kaping 3 injil punika babagan pemberdayaan pedagang termasuk ingkang kula dipun Ibu ngendikaken babagan sekolah pasar. Sekolah pasar niku menjadi bagian dari pemberdayaan. Pemberdayaan wonten ing pasar-pasar niki ketawis sangat rikala pemberdayaan niku berhasil napa mboten. Salah satu napa niku ciri-ciri pun injil punika organisasi APSI sing sehat. APSI niku paguyuban nggih. Siang punika Bapak ketuanipun injil punika Pak Darmanto. Niki pengurus-pengurus ingkang ngagem klambi ijo-ijo. Bodho ngeten Bapak Ibu, nek APSI-ne apik niku pasare apik sakabehane. Mbuh pasare resik, yo aman, yo bakule yo laris. Kene-kene kados niku Pak nggih. Fungsi APSI punika dados mitra kula wonten kabupaten, dados mitranipun Pak Lurah wonten pasar. Nek wonten masalah sing nangani niku. Dados pripun kados teng pundi teng pasar Imogiri, nek bangsa cilik-cilik niku mboten nate dugi kantor. Contonipun bocor, mboten dugi nggih Pak. Bocor niku wis cukup APSI niku langsung beres. Niki wonten tempat sampah sing pundi nggih, sing biru niku Bu. Biru niku APSI tumbas piyambak niku regane sekitar 7 juta nggih. Niku bakul tumbas piyambak. Sing numbaske mboten ngateni bakul piyambak. Niku rikala pemberdayaan berhasil, mangke pedagang niku mun ubah karepe dhewe. Bersih niku dadi kebutuhan pedagang, aman niku dadi kebutuhan pedagang, lan sanes-sanesipun. Nah, kaping kalih injih punika babagan pemberdayaan ningkatke kualitas pedagang. Saking kantor pasar niku kerjasama kali Semetsi UGM. Nyuwun pangapunten nek Semetsi kali Pustek niku sami mboten nggih? Bener nggih?
Oh jejer kantornya. Bertetangga Pak. Bertetangga. Sing dilatih sami. Intinipun ngancani bakul ben bakul niku le dagang niku langkung sae. Lan mobilnya sama. Kemudian sambil kita menikmati hidangan yang kami sajikan, untuk itu monggo kalau ada satu semacam tanya jawab, sharing atau tukar pengalaman, monggo waktu dan tempat saya persilahkan kepada Bapak Ibu dari Kabupaten Batang, Semarang, Jawa Tengah. Untuk itu waktu kami persilahkan. Monggo Bapak Ibu Kepala Bidang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya kami minta maaf apabila nanti dari tutur kata kami ada yang kurang berkenan di hati panjenengan, sebab istilahnya adat istiadatnya sudah beda. Yang saya tanyakan, dari tanah seluas 4,5 hektar ini dari mana ya, kok sampai istilahnya menurut keterangan tadi malam kan istilahnya dari pemerintahan Kabupaten Sleman itu perhatiannya pada pedagang kok luar biasa. Dan yang kedua masalah yang kedua kalinya opsi ataupun paguyuban di pasar ini penggalian dananya dari mana, dan apabila penggaliannya itu dari istilahnya MCK ataupun Makhalgir, itu apabila seandainya ada kebijakan antara APSI dengan pemerintah kabupaten, itu penyelesaiannya bagaimana? Proses lama yang kita butuhkan dari relokasi perlu kawuningan pekan Imogiri niko relokasi saking Kiring Kidul niko Pak Pekan Lami kira-kira 500 meter dari arah sini ke selatan. Nanti kalau panjenengan ibu-ibu semua kerso pinara wonten makam raja-raja Imogiri nanti mios bekas pasar Engang Lami. Ya, ingkang keluasan pun kinten-kinten hampir 6 kali lipat saking Pekan Lami ya. Pekan Imogiri menampung pedagang sebanyak 1.400 pedagang. Ya. Perda mengatur pedagang itu menjadi 3 kualifikasi. Pedagang pertama pedagang kios, kedua pedagang los, dan ketiga pedagang arahan, atau pedagang pelataran. Los kios jelas, los jelas, arahan pelataran itu pedagang yang notabene insidentil, insidentil sekali. Tapi walaupun mereka arahan, kita sediakan los khusus juga yang beratap, jadi mereka tidak takut kehujanan. Tapi kelasnya, pungutannya dan lain-lain, cuma pungutan retribusinya aja yang beda. Perlakuan mereka terhadap sesama pedagang sama antara pedagang los, kios dan arahan. Itu pedagang los, kios di Pasar Imogiri ada 98 pedagang atau 90 pedagang. 98 unit kios. Kemudian pedagang di los yang saat ini sudah kita yonasi dari pedagang daging ayam, daging ikan segar, tahu tempe, terus bumbon ke sana lagi ada hasil bumi, roti, sepatu sandal, pakaian, dan terus ke utara sampai Ratengan. Menurut saya kita aturakan kalau belum dengan Ratengan ini warung makan apa ini? Warung makan biasanya kalau di Imogiri ini ciri khasnya pendatang atau kiai yang rawuh pasti masuk pasar itu wedangan, karena khasnya Imogiri wedang teh. Jadi nanti kalau ngersakan wedangan atau teh itu monggo kita beri di sebelah utara sana sampai jam 9 malam, sampai jam 9 malam masih ada pedagang yang siap meladeni pembeli. Itu secara teknis. Kemudian yang pengelolaan lainnya adalah pengelolaan sampah dan lain-lain. Itu sampah sudah kita ambil, dikelola oleh kantor pengelolaan sampah pasar sendiri. Jadi sampah kita ambil setiap hari. Kemudian sampah basah kita olah Bapak Ibu ya, menjadi kompos. Setiap hari kita olah, nanti bisa dipersani di tempat penampungan sampah akhir di pasar di belakang. Itu hasilnya dikasihkan kepada petani atau siapapun yang menginginkan menjadi pupuk gratis, Bapak.
gratis. Itu kita kerjasama dengan Badan Lingkungan Hidup BLH Kabupaten Bantul ya. Itu sampai sekarang masih eksis. Jadi ini bukan cerita moyoworo, itu. Dan juga teman-teman dari ini dari Semeci dan Sekolah Pasar, jadi mereka sudah eksis sejak 1 tahun yang lalu, tapi mudah-mudahan orang lali dalani nanti tahun depan harus kesini lagi, nanti tiba di Batang terus lali kesini kita juga repot, mudah-mudahan tidak. Itu Bapak Ibu semua yang terhormat, sungguh merupakan kehormatan yang tiada tara. Bapak Ibu sampun bersorawuh di Pasar Imogiri, dan mudah-mudahan saya kira kondisi pasarnya tetap sama ya Bu ya. Kita cuma punya pasar ya sekian ini, tapi memang kita kondisi kita ingin membuat konotasi tentang pasar tradisional. Pasar tradisional itu satu konotasi ya, bau, becek, sampah menumpuk, dan luyur-luyuran biasanya. Oke copete Pak, iya biasanya itu. Kalau di sini bedanya yang dari copet dan preman ya pegawai ini tadinya aman Pak ya. Ya cuma itu, jadi kita tetap awasi terus lingkungan kita dan kita kondisikan kemitraan dengan masyarakat setempat, dan APSI ini tetap kita lestarikan ya. Untuk yang dana bergulir tadi ya Pak, kita dapat dana dari APBD ya, untuk digulirkan kepada pedagang. Karena di mana ada pasar tradisional, di situ pasti ada rentenir, pasti ada rentenir. Dengan program dana bergulir, kita gulirkan untuk semua pedagang dengan bunga semurah-murahnya. Jadi perinciannya 1 juta, kita gulirkan satu pedagang, pengembalian 100 hari, setiap hari minggu libur, tapi penerimaannya dipotong 20.000, nanti nyaure 1 juta. 1 juta itu bunganya cuma 20.000 di sahur 100 hari. Pemerintah daerah itu pasar-pasar tunggal itu pasar paripurna Pak. Pasar paripurna itu perkiraan 20 tahun itu wis ra ngubah-ngubah. Jadi kapasitas itu 20 tahun itu serasa tidak nambah-nambah. Nah oleh karena itu pasar-pasar yang baru itu mesti super besar. Sebagai contoh di Pasar Imogiri, untuk tanah ini tanah milik desa. Tanah milik desa yang setiap tahun pemerintah daerah itu menganggarkan pembebasan. Jadi membeli yang 1 blok, kalau membeli 1 blok seluas ini kan susah kalau milik masyarakat. Ini milik desa, kemudian kita bebaskan, kita carikan tanah pengganti berupa setiap tahun. Kemudian yang kedua terkait dengan tadi parkir. Jadi rohnya seperti ini Bapak. Rohnya pemerintah daerah itu orang membagi hutang golek PAD. Jadi tidak semua pendapatan daerah itu diputuskan dengan cara lelang, termasuk parkir dan WC. Di sini tuh nggak ada lelang Pak. Karena tadi rohnya kita tuh ngopeni wong cilik gitu ya, ngopeni wong dalam modal yang pas-pasan. Sebagai contoh untuk WC yang dikelola oleh APSI itu nggak dilelang, APSI kalah gitu ya. Ini betul Pak Darmanto. Itu nggak dilelang, kalah langsung bablas gitu. Tetapi menurut saya kalau dimenangkan katakanlah orang lain, apakah lebih bagus dikelola ketimbang APSI yang mengelola? Itu kan belum tentu. Demikian juga oleh parkir, pengelola parkir itu kalau dikelola swasta apakah lebih bagus? Belum tentu. Nah, hal-hal itu menjadi bagian dari roh untuk pengambilan keputusan. Kerjaan bagus, tetapi kita bisa memberdayakan banyak orang. Semakin banyak orang semakin bagus. Kalau untuk parkir diserahkan ke APSI itu yang melu menikmati kan banyak orang tuh. Yang nek ono sing ngebosi itu sudah ada Pak. Cina tuh ada. Saudara kita yang dari Cina itu datang ke hubungi saya, pengen ngontrak pasar tuh mau dikontrak parkirnya. Nah itu dilelang kan langsung kalah gitu ya. Langsung kalah, nggak mungkin panjenengan bisa luwe maupun itu luwe dhuwur mengkono ki mari modali sih. Jadi rohnya seperti itu Bapak. Kita nggak kayak tadi loh, ngomong saya dengan modal-modal yang pas-pasan tadi. Sebagai contoh di sini untuk parkir itu bisa menghidupi 51 orang ya Pak. 51 orang tugas parkir, dan kewajiban untuk membayar bagi hasil ke pemerintah daerah itu juga tidak terlalu besar.